Lagi di Batam, Indonesia? Iya. Pulang dari Singapura kok nyampe Batam, kenapa ini? Iya. Ini Mbak Yuni yang di TikTok itu ya? Bukan, saya Yuli, bukan Yuni TikTok. Salah orang sampai. Salah orang ya. Suaranya mirip sih. Loh, suara perempuan ya kayak gini toh, Mbak? Apa ada bedanya? Maksudnya mirip logatnya itu loh. Masa? Logatnya mirip. Oh, berarti saya ngopi ya. Piye, sampai jadi proses apa enggak ini? Apa yang dibingungkan? Pengen proses tapi data-datanya itu loh Mbak. Saya kan nggak lengkap data-datanya, cuma ada paspor aja. Data kan sampean ada di Gunung Kidul toh, ya tinggal diambil no. Kenapa? Iya. Sampean lari dari rumah kabur ta? Jogja nggak bisa. Bukannya kabur. Terus? Nggak mau aja nanti. Iya pulang-pulang nanti ya. Kenapa? Kemarin kan habis pulang. Kemarin habis pulang bulan 5. Terus berangkat lagi tuh. Berangkat lagi bulan 5. Terus sampai sekarang. Kemarin sempet ke Singapura. Tapi kan jaga itu ya Mbak. Jaga Joko Akong loh Mbak. Terus ada pembantunya 2 ning kono. Jadi wonge iku enggak sir karo aku ngono lho wong loro iku. Cuma bertahan berapa lama? Jadi ya 12 hari. Ya elah sampai ini makane jalan-jalan nyampe Batam untuk pacar baru toh di Batam. Enggak mau pulang ke Gunung Kidul. Enggak, di sini juga sendiri saya, pusing saya. Ya wes lah, dinikmati aja kalau memang sampean nggak mau berdamai dengan suasana hati sampean kayak gitu. Ini bojoku juga Gunung Kidul loh. Pampang Palian. Masa? Palian. Pampang Palian. Pampang Palian sampean. Wonosari nih yo. Yo Pampang Palian, lho Gunung Kidul kan kabupaten nih. Nggih. Kecamatan Pampang, desane Kecamatan Palian, desane Pampang. Lah sampean ndi? Desane ndi, kecamatan endi? Kecamatan Ponjong. Ponjong. Nggih. Desane? Sambirejo. Sambirejo. Bolo. Hah? Bolo Sambirejo. Sambirejo. Berarti sing arepe cidhek bates karo iku. Setelah Gunung Kidul iku kan wis mlebu Jawa Tengah to. Mboten lah nika Gunung Kidul, bahkan munggah patok nika. Oh, alah ojek nisor. Wonosari Playun ojek rono ojek nganti ya jenenge ngalor apa nganti ya? Ngidul. Ngalor apa ngetan ya? Nek ngetan nang Klaten lan. Karangmojo sampean ngertos sedan Karangmojo. Oh, Karangmojo yo, Karangmojo le ala yo cidhek pisan. Lah nggih cedak kalihan niku, cedak kalihan apa niku Ponjong Karangmojo niku. Oh, ala yo Karangmojo iku Toboyo. Kecamatannya Karangmojo. Karangmojo itu kan kecamatan toh? Lah nggih ngene kula Ponjong. Nduh. Tapi kecamatannya kan duduk Karangmojo sampean. Bukan, Ponjong niku lho, Ponjong. Ponjong niku cerak. Napa niku alah. Wes, nggak perlu dibahas itu. Sampean sekarang intinya sampean gimana? Maunya ke Hong Kong apa enggak? Ya, apa aja, Mbak? Persyaratannya apa aja? Persyaratannya paspor kan masih hidup, ya enggak? Iya. Iya. Terus otomatis kan untuk pelengkap itu kan harus pakai KK, KTP, akte, ijazah. KK, KTP. Kalau ijazah nggak ada gimana? Kalau ijazah nggak ada kan sudah ada akte ya nggak apa-apa landesane. Sampean ada gitu. askes apa Ya, enggak? nanti saya itu dulu. Enggak, sampean foto sama bikin video dulu kayak gitu loh. Jangan kebanyakan bingung. Sampean di Singapura total berapa tahun toh?
tahun. 3 tahun berapa job? 2. Yang pertama berapa lama? 11 bulan, terus yang kedua 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. 4 bulan. Terus yang terakhir cuma 12 bulan. 12 hari. Oh iya, 12 hari. Ini sampean masih single ya? Iya, masih single. Gunung Kidul emang oleh nang luar negeri gak oleh? Enggak, dia pindah domisili. Kemana? Mana? Kediri sampean? Iya, Kediri kemarin. Oh, pas wes. Dipindah domisili dia. Oke, mantap. Berangkat. Semuanya itu bisa diatur. Bisa bahasa apa dia? Inggris, Mandarin sedikit. Hokian ya? X apa? Singapura. Singapura Mandarin. 12 hari. Mandarin. 12 hari, moncrot. Makanya harus dikasih prepare. Mbaknya ini Hongkong. Masuk PT loh. Iya. Masuk PT, Mbak. Harus masuk PT. Nanti kami mau pulang ini, jadi sampean terbang pulang nanti ke Jombang biar ketemu bapakku pada Gunung Kidul. Ke sampean beli tiket ke Surabaya. Duh, Jombang. Hari apa Mbak pulangnya? Akhir bulan. Akhir bulan kan ya? Iya. Kayak gitu. Sampean siapin itu video sama foto. Untuk cari majikan kayak gitu ya. Soalnya kan sampean majikan bisa lihat sampean itu dari video sampean. Sampean boleh mix lah bahasanya, boleh Inggris dan Mandarin, boleh dicampur kayak gitu. Dan sampean ini yang perlu dimantapkan hatinya ini Hongkong. Hongkong yang nggak jauh beda dengan Singapura, keras. Tinggal sampean kuat betah apa enggak kayak gitu loh. Terus kalau sampean sudah diputus kontrak, interminate atau sampean nggak kuat ngebreak, kalau belum selesai kontrak itu menjadi catatan rekodnya sampean nggak bagus kerjanya. Jadi rapotnya itu jelek kayak gitu loh. Kalau sampean sudah punya rekod jelek di Singapura, terus sampean juga punya rekod jelek di Hong Kong, sampean masih punya harapan di Taiwan, Macau dan Malaysia, Arab kayak gitu. Kalau sampean yang istilahnya yang nggak pakai begitu ribet prosesnya kayak gitu. Makanya sampean harus bener-bener mantapkan hati kayak gitu loh. Nggak ada ya kerja yang enak kayak gitu. Semuanya nggak enak karena kita digaji. Tahu tapi sampean nggak mampu bertahan hanya 12 hari. Terus sampean bukannya saya nggak mau Mbak. Terus maksudnya itu saya kan udah bertahan nih udah. Terus pokoknya itu nih mereka itu suruh gimana aja aku diem aja gitu. Tapi itu loh kan ada orang Hongkong juga di sana. Cowok, nah gitu loh. Kemarin itu ceritanya gini, aku kan nyuci toilet. Terus sinkinya itu yang tutupnya itu mencelat. Terus kan aku bilang sama nyonyanya, sama majikan aku langsung nggak ke grup gitu. Aku moto itu ngomong aku minta maaf itu aku nggak ngomong langsung ke grup. Jadi yang sing wis suwe ning kono iku marah ngene lho karo aku. Marah karo aku. Terus aku ngomong, "Mbak, aku sepurane ya aku ngono pancen salahku." Ngono kan. Aku wis ngomong kayak gitu. Terus dekne itu aku ning kene lho wis suwe ya apa-apa tak kayak grup gitu loh ya. Aku minta maaf ya Mbak, aku ya pancen salah. Oke. Dan dari situ itu dekne iku kan dekne pengennya rehat Mbak, pengennya rehat awan kan nenek wong loro ya aku karo iku. Njogo akong kan wis ora iso apa-apa dadi ganti pempes apa-apa ngono lho. Pas di situ itu posisinya aku lagi nganu lho, lagi demam, lagi nggak bisa deket-deket sama si akong iku. Karena temperaturku 37,5 kayak gitu. Jadi nggak dibolehin sama majikanku. Nah jadi aku nggak ngomong sama ke grup itu kalau aku nggak boleh deket-deket sama akong gitu loh. Tapi kan mereka udah tahu aku demam udah 2 hari kok. Jadi apa namanya ini nggak terima gitu loh. Yang lama itu nggak terima. Jadi kan si yang lama ini pacaran sama orang Hongkong ini gitu loh, gendakane ngene lho. Jadi sing wong suwe iki ngomong karo sing Hongkong kuwi aku ora iso rehat ngene gitu. Iki lho si Santi ngene gitu loh. Jadi aku Sabtune iku langsung yang majikane ngomong
lah aku jarene duwe penyakit apa. Nek duwe penyakit apa kan langsung Mbak, aku kan wis medikal ning Singapura ya. Mesti kan nek aku wis medikal nek aku ora unfit kan mesti dibalekke ya kan. Nah, iki ngomong alasane duwe penyakit apa yo aku ngono. Aku ya ora kepiye-kepiye lah, aku ora sing protes kepiye-kepiye ngene. Aku wis yo aku ngono ora apa-apa aku ngono. Ya wis iku lah. Aku dadine mulai langsung dimulai ning Batam kan. Aku kan ning kene ning Batam ini. Nah, sampean sekarang di Batam itu tinggal sama siapa? Tinggal sendiri. Nah, kok sampean pinter untuk koneksi ndek Batam? Udah biasa keluar masuk Batam? Iya kan. Iya, bukannya biasa, Mbak. Jenenge apa ya itu namanya? Uang kan harus mental iki lho, mentalnya harus lah kan apa jenenge kan cedak ya Singapura karo Batam ngene dadi ya aku nunggune ning kene mantane ono kerja misale ada di kerja di Malaysia ya ning Malaysia ada kerja di Singapura ya di Singapura ngene lho mikire. Oh, berarti ning Jawa kan kadoan gitu lho. Wingi aku sempet kan dari Jogja ke Singapura itu ditolak, aku udah beli tiket tapi ditolak. Gitu. Aduh iya. Oke. Ya wis. Iya. Ya wis nanti kalau ada waktu sampean ini aja loh, scan paspor sampean, foto ukuran 4x6 sama bikin video. Kayak gitu aja sih. Jadi itu scan-nya maksudnya di scan gimana itu? Scan sampean datang ke tempat fotokopi. Di tempat fotokopian, sampean bilang, "Saya mau scan data," kayak gitu. Kasih paspor sampean. Terus sekalian sampean foto di studio foto. Ukuran 4x6, sekalian di studio foto itu sampean bikin video percakapan. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kayak gitu. Jadi majikan itu hanya bisa melihat sampean itu pertama kali lewat video itu. Nanti kalau ada majikan interest akan telepon sampean untuk interview. Baru sampean nanti pindah domisili kita atur untuk proses ke Hong Kong, masuk PJTKI kayak gitu. Oh gitu ya. Begitu. Oke, Mbak. Oke, siap? Siap. Oke. Ya wes. Makasih ya, Mbak ya. Sami-sami, yuk sun sangat. Jadi kalau sampean kirim berarti sampean niat ke Hong Kong, kalau enggak ya wes enggak apa-apa. Kayak gitu ya. Iya, Oke, sun sangat yuk. Bye-bye. Assalamualaikum. Baik. Salam. Wes. Bingung-bingung cari kerja, makanya dia standby di Makau. Kalau ada panggilan. Standby di Batam. Dia standby di Batam. Masuk ke Singapura ditolak? Bukan ditolak, kemarin dipulangkan. Tapi pas masuk Singapura oke? Oke. Dari Batam? Iya. Wah, ini akses. Dia kan ngomong dari Jogja masuk ke Singapura ditolak. Makanya dia bertahan stay di Batam. Jadi kalau ada job yang ada majikan dari Singapura atau dari Malaysia, ya kan? Nah, dia dari Batam langsung. Oh, itu ilegal. Jadi ya ini yang diperangi sama orang-orang. Tapi karena kenapa sih teman-teman mau ilegal? Ya karena regulasi dari pemerintah kakean tereret. Panggah. Jalur turis adalah jalur termudah, tergampang, tapi ya resiko. Tapi ya piye wong pemerintah kakean tereret, kakean njaluki dhuwit. Coba proses dibrolno. Menungso Indonesia entek. Enggak stay nek Hong Kong. Enggak stay nek Indonesia. Entek wong Indonesia wis mesti wong koyo aku budal dhewe numpak dadi turis to. Brudas-brudus. Iya. Adikku ae sing genah. Awakmu genah. Aku ora genah. Kok ngwebleh ngono ya. Lah terus piye? Lu ngancene nyantai. Kita itu berbicara nyantai, ya kan? Jadi nggak salah juga teman-teman mau berangkat pengen jadi turis. Cuman masalahnya yang jadi salah adalah kemampuannya. Kalau berangkat nekat dengan turis tapi gak duwe kemampuan, moncrot. Iya termasuk kendel. Sebenarnya keluar negeri itu sangat sederhana. Misale lho, elek-elek awake dhewe iki utune kerja sik. Ya. Utune kerja sik nyuelengi.
Wis mari nyelengi mbuh nang omah duwe sepeda motor, duwe apa doli kabeh. Sedikit budal, sekali masuk, del. Nang jero wis kosong. Pengalaman kemarin itu yang syarat untuk keluar negeri kan harus ada paspor. Nah, arek-arek itu bagaimana, Cak? Sekarang kan bikin paspor jarene ongel. Yang berangkat ke Hong Kong itu kalau belum ready paspor, iku syaratnya ongel. Apalagi yang data-data beda kan mumet ngelundase to. Kayak gitu. Jadi kalau bikin paspor itu harus pinter-pinter. Nanti kalau teman-teman pulang bawa mas palsu itu loh, gronjong keroncong terus dipakai ke tempat imigrasi sama kipas di Cina kayak gitu kan. Ben ketok dikarani sugih. Oh sugih, wong Indonesia kan kayak gitu. Ya enggak. Jadi kalau kita stylenya wong desa kudu dinyenyek. Oh ya apa ndek dhuwit berapa uangmu? Ngapain kamu ke sana? Kamu kerja di TKW ya kayak gitu. Jadi gayane kok macak jadi silai. Nah, tapi kalau kita di luar negeri kan biasalah soalan cekak. Nek luar negeri semakin sugih iku semakin gak ketok. Wong iki nek sugih, ku gak oleh diketokno, soalnya nek diketokno ku dipajeki karo negara. Tapi kalau Indonesia kan untuk good looking lah, untuk memantapkan, meyakinkan pegawai ini tuh wow, mebleng wis aja nang imigrasi kaya aku sandal katokan cek teko satpam wis ditolak. Enggak, kamu itu pakai celana, cuma celana sport. Enggak, Kak, celana pendek kok itu. Celana pendek? Memang celana pendek, di bawah lutut itu waktu itu. Ya di atasnya lutut. Ya memang ukurannya celana pendek tapi pakai sepatu. Itu ya ditolak, teman-teman. Jadi gak iso nang Indonesia. Nah, baru kan begitu aku sing nang Malang kan, ya batik, celonoan, terus sepatuan. Langsung. Apa yang bisa dibantu, Pak? What the fuck? Guys. Jadi ya iyalah, ya begitulah. Oh, sistemnya masih trouble, Pak. Mohon ditunggu ya, Pak. Agak sabar ya, Pak. Jadi apa ya memang plus minus lah. Kita nggak bisa bilang jelek ya. Di luar negeri itu mau menteri mau siapapun kalau mau beli di Waihong atau pakaian shop atau parkir ya tetap baitoy kan. Nah itu yang saya seneng sih sebenarnya di kasta itu sangat tidak membedakan. Tapi karena memang dalam masa-masa kerajaan kita zaman dulu itu memang kasta. Terus yang kedua zaman-zaman keraton dan kerajaan Mataram itu yang membawa tradisi. Jadi orang-orang yang jadi rojo, yang jadi penguasa itu orang-orang yang memang harus dihormati. Nah, sampai detik ini pun sama. Ketika habis dihormati, dihargai, tapi ya Pak enggak korupsi. Terus rapat nang DPR ya turu aya. Mari ayel-ayelan ketok tukaran di syuting bareng ngono balik jabat tangan. Terus menurutmu ku piye supaya arek-arek gampang budal golek duit nang luar negeri? Itu tadi makanya kan aku ngomong, kalau yang sudah emak-emak terlanjur mau nggak mau cara ini yang dipakai. Tapi kalau dia yang masih 22, 23, 21, 24, 29, 31, 32 itu mau nggak mau dia harus dipaksa untuk belajar bahasa. Aku kan ngomong nang awakmu. Selama mulai aku oleh kan sekolah. Sekolah bahasa, iya kan? Kan baru kali ini oleh kan kayak gitu. Ya kan? Jadi adikku kan kemarin telepon. Adikku umur 41 loh. Aku 42. Wah, kok jadi tahu deh. Nanti ditit ya. Enggak usah. Jadi tahu umurnya aja. Jadi umur Batman. Umur segitu itu aku masih feel pingin bahasa Jepang dan les bahasa Inggris. Adikku malah mau ujian bahasa Korea. Bulan September ini kalau nggak salah dia ujian level yang kedua, level intermediate. Berarti basicnya dia sudah daftar lulus terus intermediate. Nanti
dia belajar lagi level apa lagi, adikku. Dan kalau adikku bahasa Jepangnya sudah level 0. Jadi bahasa Jepang dia sudah tinggal ujian bahasa kanji. Tapi kanji itu hanya dibaca diperuntukkan oleh kalau orang-orang budaya. Jadi kayak peninggalan sejarah, membaca artefak. Nah, itu kanji. Karena itu jadul punya. Jadi itu sama dia masih dipikirkan untuk ikut ujian yang bahasa kanji. Tapi yang bahasa sehari-hari dan biasa semuanya udah lainnya. Dia native sudah kayak orang Jepang kalau ngomong. Bahasa Inggris juga oke. Nah, dia perbanyak bahasa Korea. Nah, ini loh teman-teman. Kemarin cuman mau tak ajak ngonten. Enggak mau dia. Enggak mau. Enggak usah lah ngomongin itu katanya. Kita itu yang fun-fun saja. Padahal di teman-teman. Nah, di situ loh. Keluarga saya kalau memang untuk pendidikan atau pembelajaran itu konsen. Dan sekali lagi saya garis bawahi, adik saya sekolah S2 dan S3 itu gratis. Gratis? Gak bayar. Bapak ibuku tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi kadang-kadang teman-teman itu ngomong, "Iya duwe-duwe, iya pinter." Iya. Kepintaran itu kan sampean juga bisa gitu loh, Mbak. Bener gak? Cuman sampeannya sih gak gelem pinter ngono lho kan. Wis uteke kakean anak mikir belanjan. Yo, makanya kan aku ngomong sama dirimu. Yang mendengarkan ini kan emak-emaknya, ibu-ibunya. Makanya kita mau setting anak-anaknya untuk mau belajar bahasa. Karena sekarang itu yang dibutuhkan di luar negeri itu bahasa, bisa bener gak? Betul. Lek you memenga, lesek msek sote mate, lesek jume fana, lesek jume songa. Nah, iya kan, kamu bisa seperti itu ya udah berapa puluh tahun yang gini. Enggak, aku bisa mulai dari lahir. Hai, I love Hong Kong. Lah aku sing 10 tahun bahasa Hongkong menciwo. Ngomsek teng ah. Wei kong mea ngomsek teng ah. Kong mat. Sip deng. Deng nek deng to itu apa? Enggak ngerti. Ya, deng to. Emeng. Le kong mea emeng. Ciwu. Sik deng le kong mat. Oh. Aku gak ngerti wae iki ngomong apa. Sik deng le kong mat. Sik deng le kong mat. Mat. Umat. Kilik kuluk. Wong Hongkong nek ngarani kan. Yes, pasien datang. Oke. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah setia menonton di channel YouTube saya. Sehat selalu bagi teman-teman yang ingin cari kerja di luar negeri. Mudah-mudahan diparingi lancar. Pokoknya rezeki yang berkah barokah. Sudah mendengarkan dan see you the next video. Bye bye. Bye darling. Bye.